Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Firmansyah Sumarna. Romi Firmansyah Sumarna dari kelompok 5. Di sini saya akan dari kelompok 5 kelas X6B. Oke. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, dan saya sini kebagian untuk mengulas dan juga membuat form untuk login dan register. Oke. Sini saya akan jelaskan. Untuk pertama kali, ketika kita memulai program akan muncul form untuk login terlebih dahulu. Di sini akan menemukan kolom username dan password yang harus kita isikan. Jika kita belum memiliki password, kita harus mengklik dahulu tombol register untuk membuat akun kita tersimpan di dalam database. Kita klik register. Di sini ada beberapa parameter atau kolom. Ada nama, email, nomor HP, username, dan password. Ini kita ketikkan namanya dulu, nama dahulu, lalu email, lalu nomor HP, lalu username dan password. Username dan password ini akan dipakai untuk login ke dalam menu aset manajemen selanjutnya. Oke, perhatikan yang di sini harus diingat besar dan kecilnya, karena ini akan mempengaruhi hasil dari login nanti. Kita ketikkan di sini username Romi, kita ketikkan passwordnya juga, lalu kita klik tombol button register. Sini akan muncul duplicate entry dalam kolom email, karena saya sebelumnya sudah memasukkan email yang sama dengan email yang sama untuk register. Jadi kita harus ganti dahulu emailnya. Oke, kita ganti, ketik register. Nah, sini akan muncul pop up register sukses. Ini artinya data kita sudah dimasukkan ke dalam database yang nantinya username dan passwordnya akan dapat digunakan untuk melakukan login. Kita klik OK, kembali go to login untuk kembali ke login page. Oke, di sini ada username dan password. Isikan username dan password yang tadi. Kita ketik Romi 2, lalu passwordnya yang sudah kita buat tadi. Jika berhasil, akan muncul pop-up login berhasil. Oke, di sini login berhasil, maka dia akan muncul pop-up login berhasil. Lalu ketika kita klik OK, akan dialihkan ke form selanjutnya, yaitu form menu. Oke, di sini ada form menu. Di form menu ini terdapat banyak form-form seperti kategori, aset, peminjaman, pengembalian, dan penjualan, serta di sebelah kanannya ada report-reportnya yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman selanjutnya di kelompok 5. Terima kasih. Sekian dari saya, Romi Firmansyah Sumarna dari kelompok 5 aset, untuk membahas aset manajemen bagian login dan register. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Nugroho dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan aset lalu report status aset. Oke, pertama kita mulai dari aset. Nah, untuk form aset ini dia terdiri dari nama aset, kode aset, kategori aset yang sebelumnya sudah dibikin, lalu ada harga, lalu ada tanggal masuk. Ini untuk tampilan tabelnya dan ini untuk pencariannya. Oke, ini langsung saya praktekkan untuk menginputnya ya. Semisal saya input asetnya adalah televisi 32 inch dengan kodenya adalah TV 001. Lalu dia termasuk ke kategori contohnya kategori 3 ya. Nah, untuk harga bisa saya beli harganya 2.500.000.
Misal saya beli adalah awal bulan ini, yaitu tanggal 1 Mei. Lalu coba saya simpan, data berhasil disimpan, oke. Nah, di sini muncul untuk apa yang sudah saya input sebelumnya. Ketika saya klik dia, nah ketika saya klik, di sini untuk button simpan menjadi tidak bisa diklik ya. Hanya memunculkan edit lalu hapus. Semisal ini mau saya ganti namanya televisi Samsung 32 inch misalkan. Lalu saya klik edit, data berhasil diupdate. Ketika saya oke, nah ini sudah terupdate ya, televisi Samsung. Nah, semisal saya coba aset 2 ini. Aset 2 ini mau saya hapus. Nah, untuk hapusnya bisa langsung klik saja, lalu pilih button hapus. Dihapus, data berhasil dihapus. Ketika dilihat lagi, sudah hilang ya di datanya. Nah, semisal saya mau mencari sekarang. Saya cari keywordnya adalah Samsung. Sam aja deh coba ya. Nah, ini udah muncul ya. Televisi Samsung. Setelah saya cari aset, cari. Nah, ini aset-aset tadi yang dummy-nya. Saya tinggal terus cari. Oke ya, ini untuk tampilannya secara aset. Lalu sekarang kita coba kembali ke menunya, lalu masuk ke status aset. Nah, ini adalah report dari status aset. Di sini ada nama aset satunya, kode asetnya ini, statusnya dia tersedia atau terpinjam atau terjual. Jadi di dalam aset ini tuh dia terdapat 3 status, yaitu tersedia, terpinjam, sama terjual. Dimana kalau tersedia itu berarti dia bisa dipinjamkan dan juga bisa dijual. Lalu kalau terpinjam, dia itu hanya bisa dikembalikan nantinya. Ada form khusus pengembalian. Untuk terjual berarti tandanya aset tersebut sudah dijual. Ya, menunya ada sendiri yaitu form penjualan. Nah, ini yang tadi kita masukin ya. ID-nya yaitu 5, nama asetnya televisi Samsung, kode asetnya, kategorinya, dan statusnya tersedia. Ini report dari aset. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekiranya cukup dari saya untuk pembuatan aset, lalu report status asetnya ya. Ini mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq dari kelas X16. Saya akan mempresentasikan untuk from kategori. Di sini terdapat database-nya. Untuk database-nya ada 3 option. Kita masukkan ID, nama kategori, kode kategori. ID 1 untuk kategori 1 untuk furniture, ID 2 kategori 2 untuk ELK, ID 3 kategori 3 untuk KTK, ID 4 kategori 4 untuk dekor, ID 5 kategori 5 untuk dapur. Coba kita masuk ke formnya dulu ya. Di sini untuk form saya ada di paling atas. Untuk form kategori kita masuk. Untuk form kategori aset cuma kita bisa memasukkan nama sama kodenya saja. Coba kita masukkan dulu ya. Kategori untuk kodenya kita masukkan ke kapas saja atau kita singkat ke kapas. Untuk button simpannya kita simpan dan data berhasil disimpan ya. Ini kan karena kelebihan 2 pokoknya kita coba edit dulu. Di sini sudah berhasil kita edit. Nah, keluar dari kategori 6 terkapas. Nah, kalau kita mau menghapusnya cukup kita klik ini menghapus. Dan kalau kita mau mencari dengan cepat kita masukkan saja ini satu, kita cari. Nah, ini muncul ya. Untuk mencetak e-reportnya kita cetak saja. Nah, untuk hasilnya ada seperti ini. Nama kategori, kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5. Untuk jumlah asetnya masing-masing ada 1, 1, 2, 2, 2. Nah, kalau kita mau lihat isinya untuk kategori 1 ada apa saja. Nah, di sini untuk media, elektronik, TK, HTK, dapur-dapur, tanaman, dekor.
Nah, untuk penjelasan untuk form kategori cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Iswara dari kelas X6B, jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Barda selaku dosen pemrograman visual dan juga Ibu Rizka sebagai asisten dosen. Di tugas akhir ini, kelompok kami ingin membuat aplikasi yang bernama Asset Management, di mana aplikasi ini berguna untuk mengatur aset suatu perusahaan. Lanjut, yaitu kita akan membuat atau menampilkan apa saja sih yang ada di dalam aplikasi Asset Management ini. Seperti biasa, sini ada menu login. Kalau kalian belum punya username dan passwordnya, kalian bisa melakukan register dulu. Nah, di sini kalian harus masukkan nama kalian, alamat email, nomor HP, username, dan juga password. Nah, setelah itu, username ini semua akan disimpan ke dalam database user. Nah, setelah sudah disimpan database user, kalian bisa menggunakannya kembali. Karena saya sudah punya akunnya, saya akan menuju ke login lagi dan memasukkan username saya dan juga passwordnya. Nah, login berhasil. Dan bila tampilan menu dari aplikasi Asset Management, di mana aplikasi Asset Management ini terdapat 6 form dan juga 5 report. 6 formnya diantaranya ialah menu login dan juga register yang tadi. Yang kedua adalah menu kategori atau form kategori. Ketiga adalah form aset. Keempat adalah form peminjaman. Kelima adalah form pengembalian. Dan keenam adalah form penjualan. Serta di sini juga ada 5 aset, yaitu maksud saya report, yaitu report status aset, report aset per kategori, report time peminjaman, report keterlambatan peminjaman, dan report penghasilan. Nah, sedangkan saya sendiri, saya bertanggung jawab untuk membuat form peminjaman dan menampilkan laporan dari peminjaman user itu sendiri atau peminjaman aset. Nah, sekarang saya ingin menampilkan apa saja isi dari form peminjaman yang saya buat. Nah, di dalam form peminjaman aset ini sudah tertera aset 1. Nah, kenapa ini udah ada asetnya? Ini kita dapatkan dari query database yang saya dan teman-teman saya buat yang bernama PV Asset Management. Di sini tabelnya ada aset, peminjaman, tabel kategori, tabel pengembalian, tabel penjualan, dan juga tabel user untuk menyimpan username dan juga password. Nah, tabel aset ini dia menyimpan seluruh aset ya, seperti ID-nya, nama aset, kode aset, ID kategori, tanggal masuk, harga, dan status. Dan sedangkan aset ini, aset 1, dia seharusnya terpinjam. Nah, di mana form peminjaman itu mengacu kepada tabel peminjaman, join kepada tabel aset. Baik lagi ke tampilan ininya, form peminjamannya. Nah, di sini tuh fiturnya kita bisa membuat atau menyimpan aset kita. Contoh kita membuat aset 2. Nah, misalkan saya ingin memasukkan nama peminjamnya, yaitu Andika. Sedangkan tanggal peminjamnya kita masukkan di sini tanggal 25 dan kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, tabel di sini semua ini adalah aset di mana ini sudah terpinjam. Nah, kita juga bisa nih menghapus aset yang kita atau misalkan dari usernya dia meng-cancel peminjamannya, kita juga bisa menghapusnya di sini. Kita hapus, maka di tabelnya pun juga akan hapus. Nah,
Kita juga bisa mencari cari data atau nama aset yang kita inginkan. Contohnya saya ingin mencari aset 2, maka akan keluar aset 2. Nah, setelah itu. Nah, kita sini kan, kita reset. Aset 2 ini statusnya sudah terpinjam. Jadi, kita nggak bisa menghapus aset ini. Nah, kita bisa hapus semuanya. Nah, kita bisa bikin baru lagi. Simpan. Begini. Nah, setelah nama asetnya sudah ada di dalam table from peminjaman, kita lihat kembali reportnya dalam tren peminjaman. Di mana report dari from peminjaman itu menjelaskan bahwasannya kode aset TSD strip AST strip 001, nama asetnya adalah aset 1, itu jumlah pinjamnya adalah 1. Kenapa? Karena dia sudah terpinjam. Begitu. Dan form ini juga kita bisa save atau kita juga bisa mencetaknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Fihandoko, NPM 202243500203 dari kelas X6B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan form aplikasi yang saya kerjakan dari kelompok kami. Oke, kita langsung saja mungkin yang pertama ke tabel dulu. Di sini saya mengerjakan form pengembalian. Nah, di tabel pengembalian itu ada beberapa kolom ya, ada ID peminjaman, tanggal kembali, dan catatan. Nah, selanjutnya mungkin kita beralih ke NetBeans. Ini kita run dari Oke, untuk peminjaman mungkin kita lihat dulu ya. Di sini ada beberapa item aset yang sedang dipinjam. Nah, tanggal pinjamnya ini tanggal 15 Mei. Semuanya saya buat 15 Mei. Nanti akan saya simulasikan pengembaliannya itu terlambat statusnya atau tidak terlambat. Nah, sini kita ke pengembalian. Kita masukkan aset 1. Di sini nama peminjam dan tanggal pinjam sudah di get ya dari tabel peminjaman. Terus tanggal kembalinya nih saya buat terlambat ya. Saya bikin misalnya lebih dari 7 hari. Nah, di sini kami juga mengasumsikan yang terlambatnya itu jika pengembaliannya lebih dari 7 hari. Saya bikin tanggal 29, catatan terlambat. Simpan. Selanjutnya aset 2. Aset 2 saya bikin terlambat juga. Di sini contoh itu ya. Terlambat. Selanjutnya aset 3, ini saya bikin tidak terlambat. Ini saya kembalikan tanggal 16. Tidak. Terus selanjutnya tanggal misalnya tanggal 21, tanggal 8 tanggal 8 set 4 ya. 4 saya kembalikan. Ya, saya simpan. Ya, ini tanggal kembalinya bisa dilihat ya. Ada yang lebih dari 7 hari dan ada yang tidak. Dari tanggal 15 Mei. Kita lihat report keterlambatan peminjam. Nah, ini report keterlambatan peminjamannya bisa dilihat yang tadi telat mengembalikan adalah aset 1, aset 2. Berikut durasi hari, bulan, tahun, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga detail nama peminjamnya. Untuk yang
tidak terlambat mengembalikan itu tidak masuk dalam report keterlambatan pinjaman. Oke, mungkin itu sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhziul Haq dengan NPM 2022 43550. Di sini saya ingin menjelaskan terkait proyek pemrograman visual untuk kelompok 5, yang dimana untuk proyek sendiri berupa aset manajemen. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Bardah Hudaya selaku dosen mata kuliah pemrograman visual beserta Ibu Rizka selaku asisten dosen untuk mata kuliah pemrograman visual. Oke, sini saya ingin mendemonstrasikan terkait project yang sudah kita buat atau kelompok 5 buat. Sini saya ingin coba menjalankannya. Oke, di sini pada saat program pertama kali dijalankan ada muncul form login page. Yang dimana sini kita bisa memasukkan account yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kalau misal belum mencoba mendaftar, bisa mencoba daftar terlebih dahulu supaya kita bisa login ke dalam aplikasinya. Karena saya sudah memiliki akun, bisa back to go to login button untuk balik ke login page sebelumnya. Sini saya ingin login menggunakan user account saya. Dan sini dapat message kalau loginnya berhasil. Untuk saya sendiri tas atau form yang saya buat merupakan form penjualan. Sini bisa dilihat untuk form penjualan aset ada asetnya, terus nanti ada namanya, kategori, nilai barang, tanggal beli, tanggal jual, pembeli, harga jual, dan pembayaran. Sini kita bisa membeli contoh aset 2. Sini ada keterangannya untuk nama aset 2, ini nama aset 2, nilai barangnya sekian, dan untuk kategorinya sekian, tanggal belinya sekian. Sini saya ingin coba mendemonstrasikan bagaimana form penjualan aset ini bekerja. Sini untuk tanggal jual bisa kita pilih di kalender sini sebelah paling kanan. Misal saya ingin menetapkan tanggal jual untuk aset 2 itu di tanggal 24 Mei 2025. Untuk pembelinya kita ketik PT Mata Anugrah Abadi. Untuk harga jualnya sendiri sini saya taruh saya taruh angka segini. Untuk harga jualnya di angka 100 juta. Kalau misal sudah, sini untuk pembayarannya bisa dipilih apakah dia cash, transfer, QRIS, atau pay later. Karena sini cash, saya bisa simpan untuk formnya. Dan di sini dapat message kalau data berhasil simpan dan status aset diperbarui. Sini di tabelnya akan muncul terkait informasi mengenai aset yang sudah dijual. Sini juga kita bisa menambahkan atau mencari aset. Kalau semisal untuk tabel ini sudah diisi oleh banyak aset yang dijual. Sini kita bisa ketik keywordnya semisal 2, cuman karena ini 1 ini tidak muncul apa-apa. Contoh kalau semisal saya ingin menambahkan aset lain, terus tanggal jualnya saya taruh di tanggal 23, pembelinya PT Jaya Abadi, harga jualnya saya tetapkan untuk 10 juta, pembayarannya melalui transfer, terus saya simpan. Data berhasil simpan dan status aset diperbarui. Misal sini saya ingin mencari aset 3, cari, dan ini yang akan muncul nanti untuk aset 3 aja. Sehingga kita bisa balik lagi untuk menampilkan seluruh aset yang sudah dijual, data aset yang sudah dijual. Kalau misal ada perlu koreksi, ini bisa di push atau mungkin di reset. Cuman kalau untuk banyak yang perlu di update, jadi better dihapus aja, kita bisa isi ulang. Oke, ini bisa kembali. Ini kita bisa melihat laporan dari hasil penjualan aset di report penghasilan. Sini
tampil untuk report penghasilan atau laporan pendapatan aset. Untuk tanggalnya bisa kita set di tanggal 24 Mei 2025. Di sini ada keterangannya. Nomor 2, ID aset 2, nama aset 2, tanggal jual 24 Mei 2025 dengan harga beli sekian dan harga jual sekian. Pembelinya PT Permata Anugrah Abadi dan pembayarannya cash. Serta ini untuk pendapatan dari hasil penjualan aset ini. Dan di bawahnya saya juga menambahkan terkait total pendapatan dari hasil penjualan aset ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya update atau saya laporkan terkait kerjaan khususnya untuk kas yang saya kerjakan, yaitu form penjualan serta laporan pendapatan aset di dalam report penghasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.